Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan proses belajar mengajar kita ya. Yang mana masih sama seperti minggu lalu, yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam masa dinasti Bani Abbasiyah. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Hayya nad'u ilallahi azza wa jalla. Ya, baik, untuk siang ini kita akan belajar tentang peran dinasti Bani Abbasiyah dalam sejarah perkembangan kebudayaan Islam. Ya. Ada yang tahu tentang mungkin gambaran sedikit tentang dinasti Abbasiyah? Nah, jadi di pelajaran kita hari ini tujuannya yang Ibu harapkan adalah kalian mampu mengidentifikasi peran dinasti Bani Abbasiyah dalam perkembangan kebudayaan Islam dan kalian bisa menyajikan bukti kejayaan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah ya tentunya. Tapi sebelum itu, Ibu mau kasih lihat kalian, kasih tunjukkan kepada kalian video gambaran sedikit tentang bagaimana sih dinasti Bani Abbasiyah itu ya. Ya. Islam kedua setelah berakhirnya kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa di Baghdad dari tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi dan berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 Masehi di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Bahas bersama sejarah Arab. Sejak awal berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah, kelompok Syiah telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah yang merupakan pendiri Bani Umayyah dan keturunannya. Begitu pula dengan kelompok Khawarij yang juga merasa bahwa hak politik tidak dapat dimonopoli oleh keturunan tertentu, tapi hak setiap Muslim. Masalah itu terus memburuk hingga pertengahan abad ke-8, banyak umat yang tidak lagi mendukung Bani Umayyah yang dinilai korup, kurer, dan memihak sebagian kelompok. Kelompok lain yang sangat membenci kekuasaan dinasti Umayyah adalah Mawali, yaitu orang-orang Muslim non-Arab. Mereka yang kebanyakan dari Persia ini merasa tidak diperlakukan setara dengan orang Arab karena diberi beban pajak yang lebih tinggi. Keadaan pun semakin memburuk oleh perang saudara atas sesama Bani Umayyah yang oleh masyarakat telah dicap bermoral buruk. Permasalahan yang menimpa pemerintahan Bani Umayyah memicu lahirnya gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas. Gerakan ini berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim daulah Abbasiyah sebagai penerus sejati Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan Tadi sudah kalian saksikan bersama, sudah kalian tonton bersama sedikit gambaran tentang dinasti Bani Abbasiyah ini, yang mana dinasti Bani Abbasiyah ini sangat mempunyai peran penting dalam peradaban Islam, perkembangan peradaban Islam. Yang mana kita tahu bahwa dinasti Bani Abbasiyah ini memerintah
memerintah selama hampir setengah abad lebih, yaitu 524 tahun ya. Nah, sekarang untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sih peran dinasti Bani Abbasiyah ini dalam proses perkembangan Islam, seperti yang sudah kita sepakati bahwa ada pembagian kelompok yang dibagi menjadi dua ya. Nanti kelompok satu akan membahas tentang materi proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian kelompok dua akan membahas materi tentang khilafah dinasti Bani Abbasiyah dan kebijakan-kebijakannya. Nah, untuk supaya pembelajaran kita bisa lebih menyenangkan, kita di kelas ini akan mengadakan marketplace ya. Jadi nanti kalian akan duduk atau berkumpul dengan kelompok masing-masing dan akan mengadakan marketplace. Kalian akan saling menjual belikan atau memperjualbelikan informasi atau materi yang sudah kalian dapatkan dari masing-masing kelompok yang sudah dibagikan. Nanti kelompok satu akan membeli informasi ke kelompok dua yang membahas khalifah tadi. Kemudian kelompok dua juga akan membeli informasi tentang proses berdirinya tadi. Ya, paham? Paham. Nah, jadi silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ini bisa lihat hasilnya ya. Lihat dong Kak. Kita membeli proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Apa latar belakang sejarah Abbasiyah tercatat dalam sejumlah literatur Islam. Dan dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah. Dinasti Abbasiyah ini juga didirikan pada dan dipimpin oleh keturunan Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Saya mau membeli informasi tentang siapa pemimpin Bani Abbasiyah. Jadi, yang memimpin dinasti Bani Abbasiyah itu yaitu Abu Abbas As-Saffah, yang dimana beliau adalah turunan Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebut dengan dinasti Abbasiyah. 3. Saya ingin membeli informasi tentang wilayah kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah itu meliputi yang pertama Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, di sini saya ingin membeli informasi tentang khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Khalifah yang terkenal pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah yaitu ada 3. Yang pertama Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Khalifah Harun al-Rashid, dan yang ketiga Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Saya ingin membeli informasi tentang Khalifah Abu Ja'far. Berapa lama sih beliau memerintah? Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memerintah 22 tahun dan dilantik pada usia 36 tahun. Saya ingin memberi informasi lagi tentang siapakah nama Khalifah atau pemimpin Bani Abbasiyah yang memimpin Bani Abbasiyah ke era keemasan. Yang memimpin Bani Abbasiyah pada masa ke zaman era keemasan itu adalah Khalifah Harun al-Rashid. Apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah Bani Abbasiyah? Kebijakan-kebijakan pemerintah Bani Abbasiyah yang pertama itu menghentikan diskriminasi atas kelompok non-Arab. Yang kedua, membangun ibu kota baru di Baghdad. Yang ketiga, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, mempertahankan diri dari kekuasaan Romawi Timur. Yang kelima, menjalin hubungan diplomatik dengan Eropa dan Cina. Dan yang terakhir itu membentuk pasukan gula. Baik, karena tadi kalian sudah melaksanakan
Abbasiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah dalam sejumlah literatur Islam berdiri sekitar 132 Hijriah. Faktor berdirinya karena merasa lebih berhak atas kekuasaan. Pemimpin oleh Abu Abbas As-Sawah, keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Kemudian wilayah kekuasaannya meliputi Eropa, Asia, dan Afrika. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil belajar kami, yaitu di kelompok 2 tentang khalifah-khalifah yang ada di Bani Abbasiyah. Yang pertama, kapan Khalifah Abu Ja'far dilantik dan berapa lama menjabat? Yaitu dilantik pada usia 36 tahun dan menjabat selama 22 tahun. Nah, yang kedua, siapakah nama khalifah atau pemimpin Bani Abbasiyah yang memimpin Bani Abbasiyah ke era kemasan? Yaitu Harun ar-Rasyid. Apa saja kebijakan pemerintah Bani Abbasiyah? Kebijakan pemerintah Bani Abbasiyah: yang pertama, menghentikan diskriminasi atas kelompok non-Arab. 2. Membangun ibu kota baru di Baghdad. 3. Mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga pengembangan pengetahuan. 4. Mempertahankan diri dari kekuasaan Romawi Timur. 5. Menjalin hubungan diplomatik dengan Eropa dan Cina. 6. Membentuk pasukan Islam. Kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kalian pelajari atau sudah kalian analisis ya terkait yang pertama itu ada sejarah proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, dan kemudian ada juga khalifah-khalifah yang terkenal yang memerintah pada masa dinasti Bani Abbasiyah beserta kebijakan-kebijakan yang ada di dinasti Bani Abbasiyah ini ya. Jadi begitu pentingnya peran dinasti Bani Abbasiyah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa di masa Bani Abbasiyah ini Islam berkembang sangat pesat sampai disebut atau dikatakan sebagai masa golden age-nya untuk Islam, baik itu dari segi ekonomi, kemudian sosial, apalagi tentang pendidikannya. Ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian juga wilayah kekuasaannya bisa kita lihat di sini mencakup 3 wilayah besar, yaitu ada Eropa, kemudian ada Asia, sampai ke Afrika. Nah, setelah mempelajari atau kita melihat hasil analisis kalian tadi tentang sejarah Abbasiyah dan khalifah-khalifahnya, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari sejarah tersebut. Kemudian hikmah apa saja yang bisa kalian ambil dari sejarah dinasti Bani Abbasiyah tersebut ya. Untuk itu Ibu akan membagikan angket kepada kalian untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa merasakan atau manfaat yang kalian dapatkan dari materi tadi. Ya, untuk selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi tadi, Ibu akan melakukan asesmen ya untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang pemahaman kalian atau pengetahuan tentang sejarah dari peran pentingnya sejarah Islam masa dinasti Bani Abbasiyah ini ya. Jadi itulah pentingnya pembelajaran sejarah dalam kehidupan kita, supaya kita juga bisa menjadi generasi penerus untuk tetap memperjuangkan Islam, memperjuangkan dakwah Islam, supaya Islam tidak tenggelam oleh penemuan-penemuan baru atau ilmu-ilmu baru yang datang dari luar Islam itu sendiri. Jadi semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan melafalkan alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.